Baiklah Bapak Ibu, kita memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti, acara tablik musibah yang diisi ceramah dan tausiah yang nanti akan dirangkai dengan doa di penghujung acara nanti, yang mana pada malam hari ini akan diisi oleh Bapak Al-Ustadz Abu Fikri. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fi zal laili hadarna fi zal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya sallimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa yang diwakili oleh Ibu Kepala Dusun. Bapak Kepala Desa diwakili oleh Ibu Kepala Dusun. Yang beliau sudah hadir di sini, yang tadi telah menjadi protokol kita semuanya. Yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai di dalam negeri. Yang saya hormati Pak Imam Khotib Bil Gharib dari Masjid Al-Ikhlas dan Mutakin. Yang saya hormati Bapak Ketua daripada organisasi kita, yaitu Infak Sedekah, yang sudah memberikan jabaran yang sangat bagus, menghimbau kepada kita semua untuk berpartisipasi di sini, berinfak dan beramal dari kita untuk kita. Semoga seruan tadi kita sambut dengan baik, karena sumbangannya ternyata tidak lebih dari Rp10.000 per bulan. Kalau 10.000 dibagi 30, kira-kira berapa itu, Pak? Artinya sangat murah untuk kita semuanya. Wabil khusus lagi kepada keluarga besar kita yang sedang tertimpa musibah, di mana telah berpulang ke hadirnya Allah salah seorang daripada nenek kita, ibunda kita, bibi kita, keluarga kita, yaitu Ibu Farida binti Amri Acik, dalam usia 59 tahun, seperti disampaikan oleh perwakilan keluarga tadi. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini adalah malam yang kedua. Malam yang kedua untuk kita hadir di rumah saudara kita, keluarga kita ini, dalam rangka memberikan si tawar dan si dingin, memberikan hiburan hati kepada mereka yang sedang berduka. Hari ini adalah mereka. Tidak tahu besok, mungkin giliran kita, atau mungkin giliran penceramah itu. Tidak tahu, Bu, ya, Ibu Kadun. Ya, hari ini saya berdiri di sini menyampaikan kajian tausiah dan takziah. Nyatanya besok Pak Afrizal dengar cerita itu. Woi, Pak Abu Fikri yang malam tadi sudah berpulang beliau. Nah, itu dalam kehidupan biasa, Pak. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang neko-neko, intinya seperti itu. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu tausiah kita. Saya tanya dulu, ibu-ibu sebelah kanan saya itu sudah siap? Siap? Yang di sini? Siap. Kalau bapak-bapak sudah siap?
Silakan minum, kuenya sudah dibagi. Tinggal santai sambil mendengarkan pengajian atau tausiah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tausiah ini saya mulai dari surat Al-Baqarah ayat 28. Saya rasa Pak Kori tadi hafal itu. Jadi di situ ada firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat. Waktu itu masih ditulis di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, kulit hewan. Waktu itu belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayatnya. Masih berserak-serak. Apa kata Allah? Dia menyampaikan informasi itu melalui Rasul. Yang bunyinya adalah Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Pendek itu Pak Ustadz ayatnya. Kalau Pak Abu Fikri bacanya mungkin banyak salah-salah juga. Tapi kalau Qori beda. Nah, itulah beda Ustadz dengan Qori. Apalagi Hafiz. Tapi yang penting inti daripada ungkapan itu mencapai target. Jadi kalau terjemahkan kalimat tadi, itu artinya adalah bagaimana kamu bisa mengingkari keberadaan Allah. Sedangkan tadi kamu mati. Lalu saya hidupkan lagi. Kemudian saya matikan lagi. Dan kepada sayalah nantinya semua kamu itu kembali. Ayat ini pendek. Pendek Pak Imam. Pendek. Tetapi kalau kita renungkan ke dalam, ini sebuah pertanyaan besar yang harus kita ketahui jawabannya. Jadi Allah menginformasikan kepada kita ibu-ibu bahwa kita nih dalam kehidupan sehari-hari ini ada 2 kali kematian yang kita alami. Ibu Kadun terasa tak kalau dalam keseharian kita itu ada 2 model kematian yang kita alami. Nah, kematian yang ketiga itu kita balik kepada Allah. Nah, Pak Ustadz, ini agak menarik nih kalimahnya. Padahal kita masih di dunia semuanya, belum ada yang kembali. Tetapi kenapa Allah mengatakan, bagaimana kamu bisa mengingkari aku? Sedangkan kamu tadi mati, saya hidupkan. Lalu saya matikan lagi. Kemudian kepada sayalah kamu semuanya kembali. Ini bagaimana pahamnya? Nah itu. Jadi kalau dalam bahasa kita nyoba, mati yang pertama itu tidur. Ibu-ibu tidur? Sekarang? Ada yang tidur? Kalau yang tidur boleh, tidak apa-apa. Ya Pak ya? Jadi kalau orang nak tidur jangan dilarang Pak, marah gitu. Mati yang pertama itu tidur. Mati yang kedua itu sholat. Mati yang ketiga itu balik dia. Nah, pernyataan Allah ini kan tidak direnungkan. Jangan-jangan kita bukan tidak tahu, jangan-jangan kita lupa. Kalau setiap hari itu kita mengalami kematian itu ada 2 kali. Pertama kali tidur. Pertanyaannya adalah, Pak Ustaz, kenapa tidur itu dikatakan kematian oleh Allah dan Rasul? Jadi kematian ini Allah dan Rasul ngeceknya Pak, bukan saya. Nah, ternyata dalam warta Al-Quran dan hadis, kenapa tidur itu dikatakan mati? Allah juga yang menginformasikan melalui Rasul. Apa kata Rasulullah? Itu nanti Pak Imam boleh lihat pada surat Az-Zumar ayat 42. Yang bunyinya, Allahu yatawafal hampusa haina mautiha walati lam tamutu bi mahramha wa yumsik qala ilal maut wa yursilu illa ajali musamma inna bidzalika la ayati li qaumin yatafakkarun. Nah itu
Artinya adalah Allah yang menggenggam roh orang yang sudah mati. Jadi semua roh orang yang sudah mati, itu rohnya itu digenggam oleh Allah. Jadi dari kalimat ini jelas Bapak Ibu, yang mati itu badan, tubuh jasad. Kalau rohnya tidak mati, bapaknya digenggam. Nah, yang kedua, Allah yang menggenggam roh orang yang masih hidup. Nah, rupanya roh orang yang masih hidup, Allah juga yang menggenggam. Kapan? Seketika dia sedang tidur. Nah, itu dia. Ya kan? Roh orang mati, roh orang hidup, seketika dia tidur, tempatnya sambung. Nah, pada ayat berikutnya dikatakan, menahan yang satu, karena bangkainya, tubuhnya, jasadnya sudah hancur di tanah. Melepaskan yang satu, karena bangkainya, tubuhnya, jasadnya masih tergolek di atas kasur. Nah, sesungguhnya kejadian tidur ini adalah kejadian yang amat besar. Bagi siapa? Bagi mereka yang menggunakan akalnya untuk berpikir. Tapi bagi kita tidak berpikir, ya biasa-biasa baik. Balik ngantuk, tidur. Kalau terbiasa kita melaksanakan tidur tadi, maka tidur itu biasa-biasa saja, tidak ada luar biasanya di situ. Nah, supaya tidur ini menjadi hal yang luar biasa, mari kita perhatikan sifat-sifat tidur. Pertama, seandainya ibu kadun mau tidur nanti malam, ambil jam yang besar tuh, letakkan di ujung kaki. Nanti kalau suaminya tanya, "Dek, kenapa meletakkan jam di ujung kaki?" "Ini bang, aku mau melihat kira-kira jam berapa, di menit berapa, detik berapa aku tidur." Bisa kira-kira bu? Tidak bisa. Dan sempat kita nengok jam berapa, dan sempat kita menit berapa, detik berapa, itulah lewat. Nah, tahu-tahu pas bangun juga tidak tahu jam berapa, menit berapa, detik berapa, tidak tahu juga kita. Setelah kita perhatikan, oh ternyata jam sekian. Nah, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ajal itu memang tidak Allah beritahu kepada kita. Saat kita meninggalkan tubuh, meninggalkan dunia, kembali kepada Allah, tidak ada Allah buka kapan waktunya. Nah, analisanya, logikanya itu tadi. Jam gedang diletakkan di ujung kaki kita tengok. Jam keberapa, di menit yang berapa, detik berapa. Tidak bisa, tidak sempat. Tahu-tahu kita lah hilang baik. Ternyata antara kemauan kita untuk mengetahui jam berapa dengan kehendak Tuhan, kalah kehendak kita. Kalah kehendak kita. Kehendak Tuhan juga yang berlaku. Tahu-tahu senyap, hilang. Kata suaminya ibu kadun pagi-pagi, "Jam berapa dek kamu tidur? Menit yang keberapa, detik berapa?" "Tidak tahu bang." Lah diletakkan jam segedang itu masih tidak tahu? Tidak tahu. Nah, itulah pengertian ajal. Yang kedua dalam kajian tidur ini, Bu, sewaktu kita keluar dari tubuh, bergerak menuju Allah, ada tak terasa sakit? Tidak. Tidak kan? Tidak ada. Nah, itulah mati. Semestinya tidak ada takut kita dengan hal yang seperti itu. Kan tidak terasa apa-apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, seketika roh kita keluar dari tubuh, berjalan menuju Allah. Kita masih bernapas tak? Masih bernapas tak waktu itu? Masih. Masih bernapas, Bu? Masih. Belok kanan, belok kiri, kadang-kadang ngigau pula. Bukalah bapak itu, bangun dari katilnya, melangkah keluar, buka pintu. Kebetulan orang lagi main domino malam-malam. Nah, bergerak bapak itu, lari dia ke dalam, berjalan dia ke tepi hutan gelap-gelap itu. Kata ibu, "Lah, ngapa bapak kamu kerja itu? Coba kejar dulu, jangan-jangan lagi ngikau." Akhirnya yang main domino tadi tegak, ngejar bapak tadi, digendong balik, ditidurkan di atas kasur.
Tidur dia. Besok pagi kata istrinya, apanya bapak ini? Baik malu baik. Kenapa dek? Malam tadi bapak buka pintu kamar, bapak keluar rumah, bapak pergi masuk dalam hutan gelap itu. Untunglah dok kawan bino-bino. Digendongnya bapak, dibalikkan lagi katil, bapak tidur lagi. Apa kata bapak itu? Jangan main-main dek. Buat malu saya, kamu tuh mana ada saya keluar malam tadi? Nah, mana ada saya keluar malam tadi? Berarti dia tidak sadar. Dia bergerak, dia melangkah, dia berjalan kepada gelap tadi. Dia tidak sadar. Pernah bapak nengok kejadian itu? Pernah ya? Itu pelajaran dari Allah untuk kita. Berarti benar surat Az-Zumar ayat 42 ini. Yang ingat, yang sadar, yang paham, yang mengerti pada saat itu memang tidak ada di tubuhnya. Dia sedang keluar dan kembali kepada Tuhan. Dia digenggam dalam genggaman Tuhan. Maka tinggallah sesuatu yang hidup, yang ada di tubuh kita, ternyata dia tidak punya rasa, tidak punya ingatan, tidak punya kesadaran. Pertanyaannya, siapakah yang hidup pada tubuh kita seketika roh itu keluar? Itu makanya dikatakan pada surat Az-Zumar tadi, sesungguhnya kejadian tidur ini adalah pelajaran yang besar bagi mereka yang mau memikirkannya. Tapi tidak mungkin pula, dah bu, kita galau-galau, kena berpikir itu galau. Jadilah seorang ustaz, baik kan? Makanya bagi-bagi kita menyampaikan malam ini. Makanya saya bikin video itu, supaya apa? Supaya yang lain, yang hari ini tidak hadir, sempat juga nonton di YouTube saya. Nah, gitu. Nah, jadi siapakah yang hidup di dalam tubuh kita seketika roh belum masuk atau seketika roh keluar? Nah, itulah yang dikatakan oleh Allah dan Rasul pada surat At-Taghabun ayat 2. Apa bunyinya? Wallazi khalaqakum wa minkum kafiru wa minkum mu'minun innahu ya'lamu bima ta'maluna. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya bahagia mendengar cerita kelompok atau organisasi infak sedekah ini sudah mewujudkan cita-cita mereka dulu. Sebagaimana Pak Haji Afrizal pernah cerita-cerita kepada saya untuk mendirikan pesantren ini. Dan alhamdulillah sudah mulai ya Pak Imam. Nah, untuk apa? Untuk memberikan pengetahuan agama kepada anak-anak kita supaya dia mengerti hidup ini apa, mati ini apa. Siapa yang hidup, siapa yang mati. Dari mana, sedang di mana, hendak kemana. Itulah tujuan pesantren yang didirikan oleh bapak-bapak kita ini. Nah, jadi ibu-ibu dibantu ya, didukung ya pesantren ini. Karena semua pemberian kita, semua pertolongan kita kepada pesantren ini, manfaatnya nanti untuk kita juga. Dimana pada waktu itu, uang, harta, emas tidak berlaku. Yang berlaku adalah efek kebaikan kita berupa amal sedekah kita seketika kita hidup. Itulah momennya. Ya, kalau rumah, tanah, gedung, duit itu bakal diperebutkan oleh orang yang hidup, Pak. Kadang-kadang belagu-belagu pulau memperebutkan harta gitu itu. Boro-boro nak ingatkan kita, nak doakan kita, malah bermusuh-musuhan anak-anak kita itulah. Nyesal gitu. Kita lah terperong-perong di alam sini, tersiksa di alam sini, boro-boro di nak mendoakan harta kita direbut-rebutnya. Nah, kebetulan kalau orang rumah kita masih muda belum, nah diambil orang belum. Alang kemalang saya. Untunglah ada kelompok infak sedekah. Nah, itu dia. Yang meminta uang 10.000 rupiah dari kita untuk kita dalam acara-acara seperti ini. Untunglah ada pesantren yang mereka dirikan, bisa kita menyalurkan harta benda kita untuk kita nanti di alam sana. Seketika istri anak kita tidak peduli dengan kita. Ya Bu? Ya Pak? Ya. Nah, apa kata Allah? Dialah yang menjadikan batang tubuhmu yang satu. Di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Pernahkah kita pikirkan bahwa batang tubuh kita yang sebuah ini ternyata ada dua diri di dalamnya. Ada yang kafir, ada yang beriman.
Pak Ustadz, siapakah yang beriman yang ianya ada dalam tubuh kita? Nah, pastilah beliau itu orang yang pernah melihat kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, berhadapan langsung dengan Tuhan. Pastilah beliau itu adalah orang itu. Siapa dianya? Dianya adalah roh kita. Roh itulah diri kita yang sebenarnya diri yang pernah melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, berhadapan langsung dengan Tuhannya. Nah, jadi Pak Abu ini insya Allah tidak bercerita tanpa dalil. Nah, untuk membuktikan kalimat ini, silakan nanti Pak Imam, Pak Khotib, kita semua buka Al-Quran, lihat surat Al-A'raf ayat 172. Apa bunyinya? Wa is akhaza rabbuka min bani adam min zuhurhim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Betul Pak Imam? Antakulu yawmal qiyamah inakuna an hadzal ghafilin. Jangan nanti di hari kiamat kamu ngecekkan kamu belum pernah ketemu Tuhan. Hari ini ku ingatkan itu. Tidak teringat lagi ya Allah cerita itu. Tidak teringat lagi ya Rasulullah cerita itu. Makanya Pak Abu Fikri sampaikan kembali biar teringat. Lalu cak mana ceritanya? Nah, masih siap mendengar ceramah? Belum ngantuk? Karena ini pesanannya Pak Haji Afrizal ini. Jelaskan Pak katanya, sejelas-jelasnya. Baik. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kisah di saat para roh tadi bersaksi di hadapan Tuhan, itu kisahnya kayak ini. Dulu itu ada 3 era yang harus kita ketahui, 3 masa. Pertama, masa la ilaha illallah. Ingat itu. Artinya tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, pastilah Allah lah dionya. Waktu itu berarti hanya Allah saja yang ada pada waktu itu. Masa yang kedua bertukar lagi, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu masa yang kedua. Tidak ada zat itu, tidak ada sifat itu, tidak ada nama itu, tidak ada perbuatan itu, kecuali Allah lah dianya. Tetapi yang nyata bukan Allah, melainkan utusannya bernama ia dengan nama Muhammad. Muhammad itulah sifatnya Allah. Jadi Allah ada, tidak nyata lagi, melainkan nyatalah Muhammad. Dia ada serta Muhammad pada waktu itu. Periode ketiga, masa yang ketiga, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu periode ketiga. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah dia. Tetapi yang aku lihat pada waktu itu tidak Allah. Yang aku dengar pada waktu itu bukan Allah. Yang aku hadapi pada waktu itu bukan Allah, melainkan utusannya, bernamalah dia dengan nama Muhammad. Nah, itulah kejadiannya yang ada di dalam rumah itu, di dalam Baitullah hakikat itu. Di dalamnya ada Muhammad, ada Ibrahim, ada kita. Ini cerita sebelum dunia terbentuk, Pak. Nah, dikatakan dalam Al-Quran surat Ali Imran 96-97, inna awala baiti wudi alinasi lalazi bibaka mubaraka wa hudali alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakaru kana amina. Sesungguhnya kata Allah, rumah yang pertama kali aku yang membuatnya. Kalau rumah yang pertama kali itu, Pak, artinya belum ada rumah sebelum rumah itu. Kalau aku yang membuatnya, kata Allah, itu bukan tukang.
Itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Diberkati rumah itu, diberkati negeri itu tanpa ada hawa nafsu dan syaitan di situ. Hudalil alamin. Rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Apakah benar rumah itu petunjuk? Bukan. Orang yang dalam rumah itu yang membawa petunjuk, orang yang dalam rumah itu membawa agama. Siapa beliau? Nah, barulah mulai terbuka rahasionya. Ternyata yang membawa petunjuk, yang membawa agama adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu beliau sudah ada di situ, Pak. Nah, itulah yang diisyaratkan oleh surat As-Sad ayat 9. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah mengutus rasul. Allah mengutus rasul. Rasul ini membawa petunjuk, rasul ini membawa agama. Jadi petunjuk dan agama tidak ada pada Allah, ada pada rasul. Rasul ini ada dalam rumah tadi, duduk di atas kursi kerajaan Tuhan. Nah, dijelaskan lagi pada ayat itu juga, fihi ayatu bainatum maqama Ibrahim. Nah, di dalam rumah itu terdapat ayat-ayat. Satu di antaranya tempat tegak Ibrahim. Ayat apa itu? Kalau kita tidak berpikir dengan akal kita, tidak tahu ayat itu ayat apa. Karena sewaktu Nabi Muhammad mengucapkan kata ini, kitab Quran ini belum ada. Belum ada. Apalagi jusnya, apalagi nama surenya, apalagi ayatnya, belum ada. Semua catatan wahyu masih di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, daun-daun kering. Nah, ayat ini apa? Akan begitu cara kita berpikir. Nah, terbukalah rahasia apa itu ayat seketika Nabi Muhammad berkata, Zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Ada apa? Nah, apa terjemahannya, Bu? Sedemikian itu kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi sahabat bingung, Pak. Setahu sahabat, Nabi Muhammad ini tidak pernah bawa buku, tidak pernah baca buku, tidak pernah menulis di buku, tidak pernah. Karena beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi pada saat itu beliau berkata tentang kitab. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma huwal kitab? Ya Rasulullah, apa itu kitab? Dijawab oleh beliau, Alkitabul Quran. Nah, tambah bingung lagi. Kitab itu, kata Rasulullah, adalah Quran, adalah bacaan. Nah, Cak Manu tidak bingung. Beliau tidak baca nulis, tidak baca membaca. Kok dia mengatakan bacaan? Jadi kata sahabat, Cikobelah, daripada kita bingung-bingung dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, mulai kita tanyakan langsung, intinya apa? Akhirnya ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma huwal kitab? Quran, ma huwal Quran? Apa itu kitab? Kitab adalah Quran. Quran itu apa ya Rasulullah? Barulah dijawab oleh beliau dengan kalimat, yang kalimat itu ada pada surat Al-Ankabut ayat 49. Nanti Bapak lihat di rumah. Apa kata beliau? Bal huwa ayatu bainatu bisudurul ilmi wa ma yajhadu bi ayatina ila zalimun. Sesungguhnya kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah ayat. Yang ayat itu sekarang ada dalam dado kamu, kata Rasulullah. Tentu ada juga dalam dado kita. Apa dionya? Itulah roh. Jadi rumah tadilah rumah tempat roh. Dari situlah kita berasal. Kebetulan Pak Ustadz kita tidak membaca ayat surat Al-Baqarah ayat 158 ya. 53 ya. Nah, kalau dibaca itu pasti ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Nanti beliau udah baca itu tadi. Nah, kalau beliau baca itu tadi, itulah maknanya. Kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Kalau kita nak kembali kepada Allah, wajib kita tahu dari mana kita datang. Ya, saya dari Rawa Makmur tuh. Kalau saya sudah ikut balik ke Rawa Makmur, wajib saya tahu Rawa Makmur itu di mana. Ya kalau tidak itu kelapa putar-putar di Bengkulu ini Pak. Sampai pagi tidak sampai-sampai saya, karena saya tidak tahu Rawa Makmur itu di mana. Nah begitu juga dari Allah tadi. Kalau memang kita akan kembali kepada Allah, wajib hukumnya kita tahu mana itu tempat kita berasal. Nah itulah saya tunjukkan tadi. Jangan lupa ini ibu-ibu, bapak-bapak, kita nak kesiko galau lah kok. Yang main HP, stop dulu. Kalau lupa. Jadi negerinya namanya Bakah. Di Bakah itu ada rumah diberkati. Di dalamnya ada Muhammad. Di dalamnya ada ayat atau ruh. Satu di antara ruh adalah Ibrahim. Nah itu dia. Pertanyaannya siapa pula Ibrahim? Ternyata Ibrahim itu bapak ibu, dia di situ adalah imam kita segala-galanya. Kalau imam berarti di depan kita, dah. Kita makmum di belakangnya. Dari mana Pak Abu tahu? Ya dari Allah dan Rasul itulah. Buka surat Al-Baqarah ayat 124, 125. Di situ dijelaskan. Wa izzibatala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'tamahuna. Qala inni ja'iluka imam malin nas. Jadi SK-nya Nabi Ibrahim jadi imam itu langsung dari Allah itu Pak. Ingatlah seketika aku uji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kemudian beliau berhasil menyelesaikannya. Waktu itu aku katakan kepada Ibrahim, hai Ibrahim, mulai hari ini engkau menjadikan imam bagi semua manusia. Semua kita. Makanya tempat beliau di depan kita, kita di belakang. Nah, kalau dia adalah imam kita adalah makmum, yang diadoi siapa? Tentu yang diadoi itu adalah Muhammad yang saya ceritakan tadi. Muhammad yang saya ceritakan tadi. Kalau bahasa kita hadapan, kalau bahasa Arab kiblat. Jadi dia adalah kiblat, ibarat imam, kita makmum. Ternyata disitulah awal muasal sholat itu terjadi. Nah, disitulah Muhammad berkata. Apa bunyinya? Tengok pada surat Al-A'raf 172 tadi. Apa kata beliau? Alastu birabbika. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Alastu birabbikum. Adakah tidak aku dengan Tuhan kamu? Kalau Tuhan jelas Allah. Yang dengan Tuhan siapa? Aku. Siapa aku? Muhammad. Maka semua kita melihat, semua kita mendengar, maka semua kita menjawab dengan jawaban bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami. Kami menyaksikannya. Bagaimana bunyi saksinya? Dengarkanlah syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi yang aku lihat pada waktu itu, yang aku dengar pada waktu itu, yang aku hadapi pada waktu itu bukan Allah, melainkan utusannya bernama dia dengan nama Muhammad. Inilah kisah pertama kali syahadataini kita lafazkan, saudara. Itu kisah pertama kali. Lalu Muhammad ini bagaimana statusnya Pak Abu Fikri? Nah itulah tadi. Allah itu zat. Dia melahirkan sifatnya. Kenapa? Apa kata Allah? Kuntu kanzan mufiya fa ahbabtu khalaqa fa bi ta'rafuni. Aku adalah bendara tersembunyi, aku ingin dikenal. Maka aku jadikan makhluk. Caranya aku bangkitkan sifatku, itulah Muhammad. Dari Muhammad ini aku jadikan 4 pasal. Tapi sebelumnya Allah berkata, laulaka ma khalaqul asya.
Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, tidak akan kujadikan segala-galanya ini. Jadi Muhammadlah sebab utama terjadinya segala-galanya. Maka diulang lagi oleh Allah, khalaqta asya' li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu berasal daripada engkau hai Muhammad, aku jadikan engkau daripada aku. Maka berkatalah Muhammad dengan kata menurun, anna minallah wal mu'minu minni. Aku daripada Allah, mukmin itu asalnya daripada aku. Cak mana kisahnya? 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. 1, bumi yang diberkati, itulah negeri Bakkah tadi. 2, aras di bumi, itulah Baitullah tadi. 3, surga neraka. 4, mukmin. Itu dia. Namanya mukmin. Kenapa dia bernama mukmin? Kenapa dia dinamakan dengan orang yang percaya kepada Tuhan? Karena dia pernah melihat Allah. Tidak nyata Allah, ya nyata utusannya. Itu Muhammad. Itulah kita. Mukmin itulah kita. Mukmin itulah roh. Nah, seketika dari Baitullah tadi dibawa ke dunia, dimasukkan dalam kandungan mak kita. Kebetulan casingnya lanang, lahirlah lanang. Cak Pak Afriza, cak kita ini. Kemudian diambil lagi roh dari Baitullah, masuk ke dunia, masuk ke tubuh mak kita. Ternyata casingnya Tino, lahirlah ibu Kadun sebagai perempuan. Jadi walaupun beliau itu perempuan, kita laki-laki, isi dalamnya sama. Nur Muhammad, tidak laki-laki, tidak perempuan, tapi dia ada dalam dada laki, dia ada dalam dada perempuan. Nur itulah roh, roh itulah rasa diri kita. Makanya jika ibu-ibu merasakan gula itu manis, pasti bapak mengatakan itu juga manis. Kalau bapak mengatakan kopi itu pahit, pasti ibu mengatakan kopi itu pahit. Nah, berdasarkan rasa inilah kita beragama, Pak. Berdasarkan rasa inilah. Berdasarkan timbang rasa inilah agama itu didirikan. Jadi kalau kita merasa sakit, dihina, dicaci, dirugikan, orang juga merasa begitu. Oleh karena itu, kalau kita beragama nian, jangan menghina, jangan menyakitkan, dan jangan merugikan orang. Kan tidak lemak kalau kita digitukan orang. Ya, Bu? Nah. Tapi yang terjadi apa? Syahadat sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji sudah, umroh lah banyak. Tapi seketika dia menyakiti orang, menyusahkan orang, menyengsarakan orang, dia tidak mikir-mikir. Seandainya itu dibuat orang kepada dirinya, dia akan sakit. Dia tidak mikir-mikir, tapi dia buat terus. Akhirnya apa kata orang? Pak Abu Bikri percuma baik. Percuma baik bersahadat. Percuma baik sholat, percuma baik puasa, percuma baik zakat, percuma baik haji. Mulutnya, Masya Allah, kasar bukan main, keceknya kotor, perlakuannya luar biasa buruknya. Ujung-ujungnya, percuma baik agama. Hancur agama gitu. Gara-gara apa? Tidak ada timbang rasa. Karena rasa itulah, ditimbang-timbang rasa itulah dasar kita beragama. Jadi hati-hati Bapak Ibu saya hormati, kita beragama kan? Ya? Nah, timbanglah rasa itu. Kalau orang tua kita ngajinya udah tinggi-tinggi, Pak. Cupit diri kita, sakit. Jangan cupit diri orang. Berikan diri kita kesenangan. Kasih piti, kasih makanan, kasih fasilitas. Enak, enak. Kasihkan itu kepada orang. Cak itu orang tua kita ngajar beragama. Nah, ternyata yang beriman pada tubuh kita yang satu, itulah roh tadi. Itulah yang beriman yang ianya ada pada tubuh kita. Tempat tegaknya ada di hati kita, Pak. Nah itu. Lalu yang kafir siapa, Pak Ustaz? Kan dikatakan tuh, surah At-Tagabun. Pada batang tubuh yang satu, ada yang kafir, ada yang beriman. Yang beriman sudah diceritakan. Yang kafir siapa? Yang tahu siapa yang kafir itu hanya Allah dan Rasul. Ada dalam data Quran. Apa katanya? Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Ada Pak Imam? Ada.
Saya kalau ada Pak Imam pun nyaman saya. Kalau saya lupa ayatnya, tanya kayak beliau. Ya Bu Gadun, langat tuh. Ada tuh air minum, kita minum lagi. Tambah lagi air minum. Itu. Jadi yang kafir yang ianya ada pada kamu, kata Allah dan Rasul, itulah manusia. Manusia itu yang kafir. Sialnya adalah kita belum kenal dengan manusia itu, Pak. Belum kenal. Bukti belum kenal. Nah, contoh. Bapak itu luar biasa nian. Bukan manusia bapak itu. Berarti tersinggung gitu. Ya, Pak. Iya. Ibu ini luar biasa nian. Berarti ibu ini bukan manusia. Tersinggung gitu. Kita pengen dikatakan manusia. Padahal kita ini memang bukan manusia, Pak. Bukan manusia kita ini. Cak mana bisa seperti itu, Pak Bu Fikri? Jawabannya tengok Quran. Jangan tengok cerita filosof para tokoh-tokoh hebat. Jangan tengok pemikiran mereka. Lihat Quran. Di Quran itu dijelaskan. Apa kata Allah? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Hendaklah manusia itu memikirkan, dari apa nyutu saya buat. Sesungguhnya manusia saya buat dari air mani yang terpancar dari tulang rusuk. Dari air laki-laki, Pak. Dia disalurkan kepada ibunda kita. Dia hidup, bernapas, berlari, berkembang dalam kandungan. Kemudian dia membentuk tubuh, jasad. Itulah manusia. Jadi kalau kita tengok air sulbi yang dikatakan Quran tadi, dibawa ke laboratorium, kita cek dengan mikroskop, ternyata dalam air itu terdapat jutaan ekor makhluk yang disebut dengan para ahli spermatozoa. Ada itu? Ada, Pak? Ada. Palanya cak telur ayam, badannya panjang, ekornya cambuk. Cak mikro lagi gitu. Tapi tidak pacak ditengok dengan mata telanjang. Jumlahnya jutaan ekor. Sekali semprot bisa 3 juta ekor. Dia sudah hidup, bernapas, berjalan, berlari, dia masuk ke ovarium. Ovarium itu kantong telur perempuan. Mencari apa? Mencari ovum, mencari telur perempuan. Untuk apa? Untuk dibuahi. Biar dia membentuk fisik bagi pada manusia itu sendiri. Nah, setelah bertemu telur perempuan dengan spermatozoa tadi dalam ovarium, baru dikirim ke rahim. Nah, mulailah dia terbuahi. Pertama dia bule, belah 2. Sudah tuh belah 4, belah 8, belah 16, belah 32. Itulah cikal bakal tubuh badan jasad manusia. Nanti dia akan 33. Kapan? Kalau Allah tiupkan roh ke dalamnya. Nah, inilah sejarah kenapa kalau kita sudah sholat, kita berzikir dengan bunyinya Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah, sebanyak 33 kali. Itu sedekah tubuh, sedekah manusia untuk dirinya sendiri. Nah, itu yang manusia. Kalau kita yang mana? Kita yang datang daripada Allah itu, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu kita itu. Nah, dari sana, dari Baitullah tadi, masuk ke dunia, masuk ke kandungan mak kita, masuklah kita ke dalam tubuh manusia, tas, terpari di hati. Nah, dari sini jelas, ternyata kita bukan manusia. Kita adalah roh yang datang daripada Tuhan. Nah, lain kali kalau orang katakan kita bukan manusia, ya, memang iya. Tidak perlu marah lagi. Apalagi kita tahu sifat manusia. Kafir kepada Tuhannya. Kenapa dikatakan kafir kepada Tuhannya? Nah, itu dia. Sewaktu dia hidup, bernapas, berjalan, berlari, membentuk fisik tubuh badan jasad ini, maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sebelum roh ditiup, kenapa tubuh itu sudah hidup?
siapakah yang hidup di dalam tubuh itu? Dijawab oleh Rasulullah, yang hidup dalam tubuh itu adalah an-nasu atau manusia. Dari mana dia dibuat? Dikatakan oleh Rasulullah dari 4 anasir. Pertama, anasir angin, namanya roh-rehan, sifatnya pantang kelintasan. Dapat nengok orang kaya dikit, orang hebat dikit, nyu iri dengki. Itu anasir angin. Yang kedua, anasir air, namanya roh rahmani. Sifatnya apa? Pantang kerendahan, nak besar tulah, nak hebat tulah, nak padeknya tulah. Ada yang begitu, Bu? Aduh. Aduh. Itu sifat manusia itu, manusia baik. Yang ketiga kata Rasulullah, manusia itu terbuat dari anasir tanah. Namanya roh jasmani. Sifatnya apa? Rakus, pantang kekurangan. Kayolah sudah, duit banyak, harta banyak, masih juga ngambil piti orang dikit-dikit. Ada? Itu dia. Yang keempat adalah anasir api. Namanya roh idafi. Sifatnya apa? Pantang tersinggung. Nah itu dia. Ada? Ada. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang tersinggung. Ingat Bapak Ibu, bukan sifat kita. Tetapi Pak Imam, itu pula yang kita pakai. Lah tahu bukan sifat kita, itu yang kita pakai. Ya Bu. Kita kegampangan tersinggung. Apa kita tanya lagi siapakah yang tersinggung pada diri kita? Itu bukan kita. Itu manusia itu yang ada di jantung tuh Pak. Nah, jadi sifat pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalau disatukan sifat ini memunculkan 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, pinat, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14, muncul 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Itulah sifat manusia, itulah sebabnya kenapa dia kafir kepada Tuhan. Jadi, wallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun. Yang mukmin itu adalah roh, yang kafir itu adalah manusia. Kenapa? Ada 17 sifat padanya. Paham Ibu? Paham Pak? Kita berada di dalam manusia Ibu. Kita berada di dalam sifat yang 17 itu. Jak mana kita nak jadi baik? Tak bisa. Karena kita dikepung oleh 17 sifat yang buruk-buruk. Karena kita berada dalam tubuh manusia. Tak bisa berkutik kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan mati yang kedua. Mati yang kedua adalah sholat. Nah, kalau tidak sholat, kalau tidak ada sholat, mati nian gitu nih Pak. Mati dikuasai oleh hawa nafsu dan syaitan. Pas kita sampai ajal, dikuburkan, tidak kembali kepada Tuhan, jadi hantu gentayangan. Tidak, gentayangan. Jadi kuntilanak, macam-macam itu. Nah itu. Nah, berdasarkan inilah, dijadikanlah mati yang kedua, yaitu sholat. Nah itu dia. Jadi mati yang pertama sudah. Sekarang masuk mati yang kedua. Masih semangat? Masih. Masih semangat Pak? Masih. Kita masuk pada mati yang kedua. Kenapa dikatakan oleh Rasulullah sholat itu mati yang kedua? Nah, karena Rasul pernah berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, anta mutu qablal maut. Hai Abu Bakar, matilah kamu sebelum kamu mati. Kembalilah kamu sebelum kamu dikembalikan. Tentu bingunglah Abu Bakar. Jak mana mati sebelum mati itu ya Rasulullah? Jak mana kembali sebelum kembali itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi. Apa jawabannya? As-sholah. Sholat. Sholat itulah kamu mati sebelum kamu mati. Sholat itulah kamu kembali sebelum kamu dikembalikan. Itulah pelajaran bagi kamu cara mati yang baik. Nah, tinggal kita yakin tak kita dalam mati besok lusa? Yakin? Sudah tahu teorinya? Prakteknya? Mau disampaikan? Itulah cerita Balamiko. Saya minum dulu Pak. Silakan Ustaz. Maaf ya Ibu. Mana air minum dulu? Pak,
aus itu. Bentar. Dikencing itu. Itu apa? Ibu itu dikencing. Baru matikan diri sebelum mati. Gak mati cak mana ya? Baru bungu-bungu aja. Yang lain silakan minum juga. Karena kita sama-sama punya minuman. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu, pernahkah mendengar cerita hadis Nabi mengatakan begini? Sebelum kita kembali kepada Allah, seketika kita berhadapan dengan malaikat maut, ada jin, iblis, setan menggoda kita, sehingga kita tidak jadi balik kepada Allah. Pernah tak dengar hadis itu? Pernah tak, Bu? Sering. Nah, jadi ceritanya sebenarnya itu cerita dalam sholat. Kata Nabi, kamu mencintai Allah? Ya, ya Rasulullah. Merindukan Allah? Ya Rasulullah. Ingin kembali kepada Allah? Ya, ya Rasulullah. Betul, betul. Baik. Makanya keluarlah surat Ali Imran ayat 31. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikut saya, kata beliau. Supaya apa? Yuhibbukallah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu ikut saya, kamu akan dicintai oleh Allah dan dosamu akan diampuni. Itu kata Nabi. Nah, kata itu tertulis pada surah Ali Imran ayat 31. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu mencintai Allah, yakin dan bertemu dengan Allah, ikut saya. Supaya apa? Supaya kamu dicintai, dikasih, disayangi oleh Allah. Supaya dosa-dosamu diampunkan oleh Allah. Kalau kamu ikut saya. Tapi kalau kamu tidak ikut saya, kamu tidak dicintai, tidak dikasih, tidak disayangi, bahkan dosamu tidak akan diampuni. Pertanyaannya, ibu-ibu sudah ikut Rasul? Sudah ikut Rasul? Insya Allah, betul? Kenapa insya Allah? Mestinya iya dong. Insya Allah, jika Allah mengizinkan ikut, saya ikut. Berarti Allah tidak mengizinkan gimana itu? Pasti ikut Pak Ustadz. Nah, itu jawabannya. Ibu di sini bagaimana? Pasti. Sudah ikut Rasul? Pasti. Sudah. Bapak-bapak sudah ikut Rasul? Pasti. Sudah. Pertanyaan yang kedua, cak mana cara mengikut Rasul? Cuman itu Pak Afrizal. Kenapa saya bertanya seperti itu, Pak? Supaya jelas. Kita ini kan banyak ngaku-ngaku, baik. Iya, Bu? Ikut Rasul sudah. Sama dengan syahadat. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Pas ditanyakan, bagaimana Allah Anda saksikan? Di mana Allah Anda saksikan? Kapan? Bisa jawab? Nah, di situ bela saksi palsu yang kita buat. Di situ bela kita lah ngicu, lah bohong gitu. Makanya Allah tuh bertanya, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Ada Pak Imam? Ada. Pernah tak kamu nengok orang beragama tapi ngicu? Orang beragama tapi bohong? Banyak. Dan kita tidak mau dikatakan oleh Tuhan beragama tapi ngicu tadi. Makanya dibukakan ini. Supaya jelas. Kan begitu masuk kita nih. Nah, kita masuk pada cerita tadi. Baik ya Rasulullah, kami hendak ikut engkau. Tapi kan engkau kan sudah terkubur di bumi Madinah. Ya Pak? Cak mana nak mengikut engkau? Dijawab oleh Nabi, yang di bumi Madinah itu, yang terkubur itu bukan saya. Itu badan tubuh jasad saya. Memang ada di situ. Nah, ingat itu kata Rasulullah. Tapi yang pernah ada dalam dada saya, katakanlah dalam bahasa kitanya ya, roh saya tidak di situ. Di mana ya Rasulullah engkau berada hari ini? Siapa yang tahu? Tidak tahu, kecuali Allah dan Rasul yang tahu.
Maka dibukalah rahasianya pada surah Al-Balad yang bunyinya la uqsimu bihadzal balad wa anta hilum fi hadzal balad. Aku bersumpah hai Muhammad dengan negeri ini Bakkah, negeri yang tadi saya ceritakan, bahwa engkau tetap ada di dalam negeri ini. Tepatnya dalam rumah tadi. Berarti beliau ada di negeri Bakkah, di dalam rumah yang tadi yang saya ceritakan. Dia menunggu kita, Pak, setiap detik di tempat itu. Cak mana cara kita ke situ, Pak Ustaz? Karena lupa kita negeri Bakkah itu di mana, Baitullah itu di mana, apalagi beliau yang duduk di atas kursi kerajaan Tuhan di mana, kan tak tahu lagi gitu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan agama ini dengan cara negeri Bakkah dijadikannya Mekah yang ada di Timur Tengah sana. Di situ ada Baitullah, di negeri Bakkah ada Ka'bah sebagai tanda Baitullah. Di situ ada makam Ibrahim, di depan Ka'bah ada makam Ibrahim. Berada di dalam ruangan Masjidil Haram. Ada, Pak? Ada? Ada. Makanya haji itu wajib hukumnya. Seidahnya umroh. Biar kita tahu kisah ini. Pak Ustadz, kalau kami tengok Ka'bah itu biasa-biasa baik. Batu bata yang bersusun dibuat oleh orang Perancis, dikasih baju hitam, dikasih merek-merek itu. Biasa-biasa baik. Yang ngatakan biasa-biasa baik itu kita. Kalau Abraha, orang yang kafir, yang sudah dibinasakan oleh Allah dengan pasukan Ababil, menurut beliau, Ka'bah itu bukan biasa-biasa baik, melainkan sangat luar biasa. Abraha itu tahu apa itu Ka'bah, Pak. Apa itu Ka'bah? Ka'bah itu adalah tanda Baitullah, alamat pertemuan kita dengan Tuhan di situ. Itu satu. Yang kedua, tanda tempat kita keluar masuk dari Baitullah, masuk ke dunia, pasti lewat pintu. Pintunya tentang itu. Masuk dalam kandungan mak kita, masuk dalam badan. Kita lahir, ngeak, nangis. Betul? Nangis? Nangis, ada yang tergelak. Aduh. Kenapa kita nangis? Karena kita lalu lupa siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri, siapa diri yang sebenarnya diri, dari mana, sedang di mana, tidak mana. 9 hal ini kita lupa. Makanya kita nangis gamang segamang-gamangnya, sampai-sampai kaki terangkek, tangan terangkek. Kata Nabi, mandikanlah bayi itu, bedungkan, kemudian bacakan azan di sebelah kanan, qomat sebelah kiri. Kenapa? Di Baitullah hakikat untuk mengumpulkan roh itu dengan azan, Pak. Untuk memerintahkan mereka berdiri berhadapan dengan Tuhan dengan iqamah, Pak. Makanya bayi itu tenang. Ternyata walaupun kita sudah berada di negeri asing, suara azan mesti kita dengar. Suara qomat masih terdengar. Berarti antara kita dengan negeri itu tadi tidak jauhannya. Kata dia. Itu makanya diazankan di iqamah. Nah, setelah kita lahir, kata Nabi, umur 7 tahun ajarkan anakmu sholat. Dalam bahasa kitanya, umur 7 tahun ajarkan anak kamu tuh biar bisa balik kepada Tuhannya. Berhadapan dengan Tuhannya, berdiskusi dengan Tuhannya cak dulu. Ajarkan itu umur 7 tahun mulai. Sudah? Pertama kali geraknya dulu, tegak, rukuk, i'tidal, sujud. Nah, pada 7 ke 8 ajarkan dia bacaannya boleh takbiratul ihram sampai salam. 8 sampai 9 ajarkan terjemahannya. 9 ke 10 ajarkan makna dan hakikatnya. 10 udah sholat, gebuk. Ada apa? Pukul. Tandanya kita sayang ke anak, biarnya balik nanti selamat. Itu maksud kita. Tapi apa yang terjadi, Pak? Ada kita ngajar anak kita aja itu. Jangankan bapak ibu, saya udah ngajarkan anak saya itu, Pak. Lah kenapa Pak Ustaz tidak ngajarkan? Belum tahu. Pas saya tahu ilmu itu, anak saya besar. Celengusnya baik saya. Tapi
tapi tetap saya sampaikan. Nah, pada usia 7 tahun, kau harus tahu apa itu tegak seperti alif, ruku seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Kamu harus tahu. Itulah Ahmad. Terpuji kalau kamu lakukan itu. Jadi alif, ha, mim, dal kan Ahmad itu. Tegak, ruku, itilah, sujud, itu yang kita buat, sudah terpuji gitu. Nah, kemudian bacaannya mulai dari Allah Akbar sampai salam. Di dalamnya penuh makna sumpah dan janji. Jangan kau main-main, nak. Kalimat ini jangan kau ingkari, nak. Nah, pada babak ketiga baru dikajikan hakikat. Nah, ditunjukkan hakikatnya adalah kita mengikut Rasul ke tempat itu. Caranya tidak mungkin. Makanya dijadikanlah Bakkah menjadi Mekah. Baitullah dijadikan Ka'bah, makam Ibrahim di situ, ada makam Ibrahim di sini. Oleh karena Abrahah tahu Ka'bah itu adalah tempat pertemuan kita dengan Tuhan, makanya beliau beringinan untuk menghancurkannya, Pak. Pernah dengar sejarah itu? 10.000 pasukan, ya, 300 ekor kuda, puluhan ekor gajah, sehari tidak kurang 1 miliar, Pak. Duit yang dihabiskan oleh Abrahah untuk ekspedisi itu. Dia berangkat 1 Rabiul Awal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada 11 Rabiul Awal, dia mulai dekat dengan Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. 12 Rabiul Awal, dia dekat, baru ditimpa oleh Allah dengan ribuan malaikat yang dirupakan seperti burung dengan batu dari neraka atau batu dari matahari. Hancur, Pak. Kena kepalanya, hancur cak air badannya. Segala-gala, kayak gajah-gajah, kayak kudu-kudu, hancur galau-galaunya. Kenapa orang Islam tidak bertanya? Kenapa Abraha sampai nak mengeluarkan duit sebanyak itu hanya nak menghancurkan kotak segi 4 berbaju hitam? Apa alasannya? Kalau kita tidak tahu apa alasannya, buyan Abraha itu. Nghabiskan duit banyak, miliaran, hanya untuk menghancurkan kotak segi 4. Buyan Abraha. Kata kita buyan. Kalau kata dia tidak. Setelah kita buang Ka'bah ini, maka orang Islam tidak akan tahu lagi alamat pertemuan dengan Tuhan. Hilang. Makanya Allah tidak mau main-main. Dikeluarkannya ribuan malaikat dalam bentuk burung ababil, membawa batu dari matahari. Dibom juga, tas. Hancur, mati. Seperti daun dimakan ulat. Tengok surat Al-Fil, itu kisahnya. Berarti Ka'bah ini bukan sembarangan. Kita baik nengok, tak boleh lemak-lemak kita berikut. Kata kita. Nah, inilah alamat pertemuan dengan Tuhan, Bapak Ibu saya hormati. Kalau yakin kita nak balik kepada Allah, menuju Baitullah nanti, ingat, kita harus, setelah kita keluar dari tubuh, kita harus lewat pintu antara zahir dan batin, namanya Babus Salam. Setentang Ka'bah tuh, Pak. Makanya Ka'bah itu ada Babus Salam tulisannya. Pintu selamat. Masuk situ, Pak. Nah, kelak balik ke Baitullah. Bertemu lagi kita dengan Allah. Tapi sebelum itu, kita parkir dulu. Transit. Di mana? Di sorga. Nah, bayangkan. Tempat kita transit itu di sorga. Caranya macam mana, Pak Bu? Nah, itu dia. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satrul masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawal wajhaka satrah. Dari mana baik kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Itu dia. Wajahmu itu artinya wajah roh. Kalau wajah tubuh kan ini, Pak. Kalau wajah roh apa? Ingatan, rasa, kesadaran. Itu ke situ. Hadapkan ke situ. Kalau badan, boleh ngadap ke situ, boleh ngadap kemana-mana. Kalau naik mobil kan tidak mungkin gitu ke situ terus. Tapi yang di dalam jangan kemana-mana. Itu perintah pertama, cara mati yang baik, kata Nabi. Sudah? Setelah sampai di Masjidil Haram, dengan ingatan kita, dengan perasaan kita, dengan kesadaran kita, jangan kemana-mana. Dengarkan instruksi kedua. Fa'ya'budu rabba hadzal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini. Dia menuju kepada Ka'bah. Artinya ambillah di depan Ka'bah. Sudah? Yang ketiga, dengarkan instruksi ketiga.
Fatakhizu mim maqama Ibrahimus sholat. Kamu ambil sebagian maqam Ibrahim, kamu sholat di situ. Artinya boleh di bagian sini, bagian situ, sini, silakan ngadap kepada Ka'bah. Mantap-mantaplah, jangan kemana-mana lagi. Itulah cara khusyuk yang baik. Ini ajaran Allah dan Rasul Pak, yang ada pada Quran dan hadis. Makanya kita sering berkata, Pak Ustaz, tolong tunjukkan kepada kami bagaimana cara sholat yang khusyuk. Itu hanya basa-basi. Kadang-kadang seketika kita bertanya kalimat itu, kita dengan sholat pun belum ngerti gitu. Apa itu sholat? Sholat itu artinya menghubungkan diri, rasa hati kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Betulkah kepada Allah? Nah, di sini kita uraikan. Caranya itu kata Allah. Dari mana kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Sudah, ambil sebagai maqam Ibrahim, kamu sholat di situ. Tidak boleh kemana-mana, mantap-mantaplah di situ. Silakan badan di masjid, di kantor, di kebun, di rumah, silakan. Tapi ingatan kita, perasaan kita, tidak boleh kemana-mana. Kalau kami kemana-mana, apa yang terjadi Pak Ustaz? Itulah fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat celaka? Kenapa orang berhubungan dengan Allah celaka? Karena dia tidak jadi pergi kepada Tuhan. Dalam prakteknya beda jadi, apalagi unian. Celaka dia itu kelas. Allahu Akbar, kita ke kantor. Allahu Akbar, kita ke mall. Allahu Akbar, kita bekerja. Allahu Akbar, kita ngijaukan arasil aksan. Allahu Akbar, kita mulai ngijaukan mancing ikan macam-macam. Dari situ ketahuan kalau kita belum bisa kembali kepada Allah. Kenapa? Tetap di situ, khusyuk di situ, itulah praktek cara kita mati. Maka jadi ditekankan oleh Allah supaya seperti itu. Nah, di samping itu, praktek sholat seperti itu untuk membersihkan penyakit hati. Kita ini kan punya rasa benci ke orang, iri ke orang, dengki ke orang. Orang kaya kita marah, orang berhasil kita benci, orang naik pangkat kita ngamuk, ngoceh kemana-mana. Padahal apa urusan dengan kita? Dia kaya dengan usahanya, dia berhasil dengan usahanya, kok kita yang ribut? Mulai kita ngupek kemana-mana, wah jangan-jangan itu, jangan-jangan apa, jangan-jangan lagi. Itu penyakit hati. Mungkin Bapak Ibu maaf, kan lagi viral-viralnya itu sengketa keributan antara Nikita Mirzani dengan Najwa Shihab. Sampai detik ini Najwa Shihab tidak pernah membalas satu kata pun. Ngapain dia balas? Ngapain dia melawan yang model itu? Itu yang benar. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang di atas kita nyaman, sekelas dengan kita aman. Kalau di bawah kita hati-hati. Lebih kita ngalah Cak Najwa Shihab. Tidak rugi. Yang rugi siapa? Yang mencocos terus itu. Itu. Kenapa mencocos terus? Karena ada penyakit hati. Semakin didiamkan, semakin mengamuk dia. Semakin geras dia. Semakin ribut dunia ini gara-gara dia. Itu efek penyakit hati yang harus kita pahami. Nah, kalau kita sudah sholat seperti tadi, ya, Allah janjikan, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, itu air Zam-Zam, di situ aku cabut penyakit hati dalam dada mereka. Cabut penyakit hati, airilah kurang, cuma dengki masih ada. Cabut lagi, dengkilah kurang, benci masih ada. Cabut lagi, akhirnya kita senang nengok siapa baik. Kamu nak kaya, aku senang. Kamu sukses, aku senang. Sehingga tidak ada kebencian kita. Nengok orang berhasil, kita senang. Nengok orang yang susah, kita sedih. Nengok orang yang jahat, kita prihatin. Hanya doa, hanya doa, hanya doa. Tidak pernah kita mempermasalahkan persoalan orang lain. Itu kalau hati sudah bersih. Bukan omongan dari wajah orangnya nampak bersih, Pak. Ini kadang-kadang kan Ustadz ini kan pacak ngomong nih. Tampak dari wajahnya, cara dia ngomong, wah, masih perlu dibenahi. Jadi kalau hatinya bersih, mudah-mudahan mukanya bersih. Walaupun jelek, walaupun tidak ganteng, walaupun tidak cantik, bersih mukanya. Enak cara ngomongnya. Seketika melihat orang sukses, dia senang. Melihat orang susah, dia sedih. Melihat orang jahat, dia prihatin. Itu orang yang bersih. Iko tidak nengok orang sukses kita ngamuk. Nengok orang miskin kita caci.
nengok orang buruk kita upek. Itulah kerja kita. Iya Bu. Iya. Pak Ustaz, kami itu bapak kami itu pemarah, pembenci, sering carut-carut, banting piring macam-macam. Lah kami laporkan ke kiai, ulama, ustaz supaya dia berubah, tidak juga berubah. Cak mana Pak Ustaz? Ingat? Sholat kan? Ingat? Yang mengamuk-ngamuk dalam dada bapak itu adalah rohnya. Badan itu alat. Ajaklah rohnya ini berhadapan dengan Tuhan di situ, supaya dicabut penyakit hatinya. Makanya Ustaz pernah berkata, yas'alunaka anir ruh, kulli ruh min amri rabbik wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ada. Kalau orang bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang roh, katakanlah roh itu urusan Tuhan. Jadi kalau ada orang bermasalah, itu rohnya yang bermasalah apa? Itu urusan Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Jangan bawa ke Pak Kiai, ke Ustadz, ke psikiater. Tidak selesai. Yang bisa menyelesaikan masalah roh adalah Tuhan. Makanya sholat itu, sembahyang itu wajib hukumnya untuk keselamatan kita. Itu tujuannya. Nah, setelah dicabut penyakit hati dalam dada, tidak ada lagi penyakit hati, bersih, aman. Muka berseri-seri, badan sehat, pemikiran sehat, perasaan sehat. Itu baru selamat pada diri kita. Tinggal ngurusi keluarga lagi, tinggal ngurusi warga lagi. Itulah tujuannya. Tetapi Pak, Ibu, kalau hati kita tidak dibersihkan oleh Allah dengan cara sholat seperti itu tadi, apa yang terjadi? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit. Nanti kalau tidak dikurang-kurangi, penyakit itu kan berlimbah-limbah, bertambah-tambah. Kemana rembetnya? Ke badan. Udah, penyakitan lah kita, sakit-sakitan lah kita, macam-macam penyakitnya. Kecuali kalau kita lah tua, wajar penyakitan. Iko masih muda mentah, lah dapat stroke lah, dapat inilah, dapat semua itu bermula dari hati, Pak. Maaf, ini saya bukakan rahasia. Kalau kita penyakitan itu efeknya di hati kita. Tidak usahlah banyak-banyak makan obat, bersihkan baik hati. Insya Allah penyakit itu akan berkurang. Karena ini Allah yang ngomong. Penyakit hati pada tubuhmu bermula pada penyakit yang ada pada tubuhmu bermula pada penyakit hati dan dadamu. Kalau tidak dikurang-kurangi Tuhan dalam sholat, tengok akan parah. Nah, itulah caranya supaya kamu tahu cara mati yang bagus itu ditujukan. Kau pintunya ya, ditujukan. Nah, jadi proses itulah disebut dengan mati sebelum mati, kembali sebelum kembali. Jangan sembarangan kita. Ada yang menggoda kita untuk tidak sampai ke situ. Sewaktu di hati namanya jin, di tubuh namanya iblis, di luar namanya setan. Makanya kita tidak pernah sampai kepada Tuhan dalam sholat. Kalau diganggu oleh jin, iblis, setan tadi. Setan yang mana, jin yang mana, iblis yang mana, yang ada dalam tubuh kita itulah. Makanya dikatakan oleh Allah pada surat Al-Alaq, Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Ada tak kamu nengok orang yang menghalangi kamu itu sholat? Kata gitu tidak ada. Betul tidak ada, tapi terasa di mana di sini. Dia bawa kita ke mall, ke pasar, ke kebun, macam-macam sebagainya. Nah, untuk orang seperti ini nanti kata Allah, buka surat Al-Anfal ayat 35, itu kunci. Wa makana sholatahu indal bait mutaka wa tasdiyah fazukum azaba bima kuntum takfurun. Salat mereka yang tidak cak tadi, salat mereka yang tidak di Baitullah, sama kayak besiul-siul baik. Apa itu besiul-siul? Suara bagus, makhraj bagus, tajwid bagus. Kalau dia ngimam, orang banyak nangis. Orang tidak tahu kalau dia sholat bukan situ. Mungkin kemana-mana Pak Imam itu tadi. Nah, sama kayak besiul-siul baik, kata Allah. Dan bertepuk-tepuk tangan baik. Ujung-ujungnya apa? Fazukum azaba. Rasakan kamu azab. Azab apa? Azab penyakit hati, merembet ke tubuh, jadi penyakit badan. Itu azab pertama. Kenapa? Bima kuntum takfurun, karena kamu kafir. Dikafir-kafirkan oleh Allah, dikafir-kafirkan oleh Rasul. Padahal kita sholat. Hanya karena sholat kita tidak seperti itu. Makanya dikunci oleh Nabi, bainal kufar wal mu'min tarkus sholat. Perbedaan si kafir dengan si mukmin adalah dalam hal meninggalkan sholat.
Kalau dia sholat di situ, itulah mukmin namanya. Kalau dia keluar dari situ, itulah kafir namanya. Jadi kajian kita kok tidak pernah menceritakan orang yang berbeda agama, tidak pernah. Tidak pernah menceritakan orang yang berbeda aliran yang kita, tidak pernah. Yang kita kaji, kafir dan mukmin adalah ada pada diri kita. Itulah Bapak Ibu yang saya hormati, sekedar informasi sebagai bahan pertimbangan. Kalau yakin kita besok sholat kembali kepada Allah, inilah caranya. Ditunjukkan tempatnya supaya kita jangan sampai nanti dibawa bles kemana-mana. Setuju Bu? Ini untuk bahan pertimbangan Bayra. Di rumah Kak dipelajari lagi. Ini kan kata Pak Abu Fikri, kata gitu mungkin lain. Nah itu saja Bapak Ibu saya hormati. Sejam lebih dikit. Jadi apa yang saya sampaikan tadi adalah mati. Mati yang pertama itu tidur. Mati yang kedua adalah sholat. Yang ketiga kembali kepada Tuhan. Itulah kehendak kita. Tapi kalau dalam tidur, dalam sholat kita tidak beres, jangan diharap kembali kepada Tuhan. Artinya tidak terbuka langit, tidak terbuka bumi, ada di antara kedua-duanya. Pecah langit, pecah bumi, terjadi kiamat. Itulah neraka pertama, lah pasti kita berada di situ. Biar di situ ditunjukkan jalan keluarnya di sini. Kan begitu tuh. Pecah langit, pecah bumi. Sebelum pecah, kamu keluar di sini ya. Kira-kira begitu kata Nabi. Sudah Bu? Nah, baik. Jadi kepada keluarga yang ditinggalkan, ya tidak ada kata lain Bapak Ibu. Ya kita bersabar. Kenapa seperti itu? Ibu Farida binti Amri Asil ini, Acil ini, beliau sudah masanya dikembalikan kepada Tuhan. Dan Tuhan lebih tahu kenapa dia kembali. Kemudian, apakah beliau dalam kondisi aman dan tidak aman? Kita tidak tahu. Tapi tugas kita adalah, pertama, memandikannya, mengkafaninya, menyolatkan dan mendoakannya. Itu tugas kita. Itu perintah Allah dan Rasul. Artinya, ini bermanfaat bagi siapapun yang bakal kembali kepada Allah. Walaupun mungkin dia tidak tahu tempat balik. Ada manfaatnya bagi dia. Nah, tadi saya dengar, besok hari ketiga ada sholat berjamaah di sini ya Pak. Ada yasinan, ada tahlilan juga. Laksanakan saja, tidak apa-apa. Kenapa? Itu membantu beliau juga untuk mulus berjalan ke sana. Setidak-tidaknya kendala-kendala bisa diselesaikan dengan doa dan amalan kita yang ada di hari ini. Ada yang mengatakan orang hidup ini putus fungsinya untuk orang mati. Kalau itu caranya mulai dari besok, kalau orang mati, tidak usah kita sholatkan. Kalau memang putus, ternyata tidak, masih ada hubungan Bapak Ibu. Baik, kita berdoa. Ngantuk ya? Sudah? Sudah. Belah, kita berdoa, biar balik tidur. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dalam suasana duka ini kita bermohon kepada Allah, berharap kepada Allah. Tempatnya lah saya tunjukkan tadi kan. Kita ikhlaskan hati, kita pasang konsen diri, berdoa untuk Ibu Farida binti Amri Aci yang beliau sudah meninggalkan kita, yang mungkin besok lusa giliran kita belum meninggalkan dunia ini. Baik, kita mulai. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa zuriyati wal baiti wa bil khususan akhwatana ismuha Farida binti Amri Aci walahum kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin ya Karim. Allahumma ya Allah, bihadzal laili hadarna bi hadratika. Aina hadarna bi hadratika bizabina katsira. Fazalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat, khusun akhwatana ismuha Farida binti Amri Aji. Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa anha. Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa anha. Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa anha. Wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa adkhuluha fil jannataka ya Allah innaka ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa tanfa'il ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa awina fi sakaratil maut wal maghfiratil ba'dal maut. Allahumma ya Allah, na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balil akhirah, azabi dunya bil akhirah, fitnati dunya bil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna wal khususan akhwatana ismuha Farida binti Amri Aji. Allahumma ya Allah, na'udzubika bi kalimatika tammati min syarril ma khalaq wa min syarril ghasikin idza waqa wa min syarril nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la haula wala quwata illa billahi alil azim. Allahumma ya Allah, na'udzubika bi kalimatika tammati min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la haula wala quwata illa billahi alil azim. Allahumma innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa aslimna ya Allah, bil khususan akhwatana ismuha Farida binti Amri Aji. Rabbana wa taqabbal minas sholatana wa siyamana wa taqasu'ana wa tadarru'ana wa zikrina wa qiraatal qur'anuna wa bil khususan akhwatana ismuha Farida binti Amri Aji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu kita semuanya yang sudah berkenan mendoakan ibunda kita, nenek kita, Ibu Farida tadi. Semoga doa kita didengar oleh Allah dan dikabulkan. Amin. Dan selamat juga lah bagi beliau sampai kepada tujuan. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melamun bukan? Kapal nampaknya.